Katanya orang kaya, masa pakai BPJS? Iya, tolong pakai asuransi swasta. Biar BPJS yang pakai adalah kaum-kaum yang lebih membutuhkan. Masa perkara bayar cuma 150 juta aja nggak kuat? Ya, katanya kaya. Menkes akan segera buat BPJS untuk orang kaya. Gue kira tuh bakal ada kesenjangan gitu, gue kira. Tapi karena ada konglomerat membebani BPJS sebesar 150 juta. Ada konglomerat membebani BPJS sebesar 150 juta. Oke, dari situ tahan dulu, tahan. Terus, jadi dalam rapat komisi sama DPR RI membocorkan adanya sejumlah orang kaya yang membebani BPJS dengan biaya tinggi. Ia meminta ke depan BPJS kesehatan bisa integrasi dengan asuransi swasta. Jadi 1.000 peserta BPJS kesehatan yang membayar iuran tertinggi. Oh, yang maksudnya yang membayar iuran tertinggi bakal dicek nih orang-orangnya dari kalangan mana nih kayaknya. Oke. Kalau benar banyak orang kaya pakai BPJS kesehatan, maka itu penyebablah keuangan BPJS jadi negatif. Sebenarnya gue sih nggak terlalu tahu ya soal BPJS ini tuh kayak bayar kalau asuransi kan premi sama juga ya? Sama. Gue nggak tahu berapa. Lu ada tau gak? Pre. Wah, dibalik premi pre. Wuhu. Wuhu. Gue demen nih. Nah, kalau dulu kan yang awal terlahir kan murah banget ya, kalau nggak salah cuma ceban atau 15.000 atau 30.000 gitu. Damn, masa sih? Dan klasifikasi harganya juga cuma reservasi gituan doang, cuma puluhan ribu. Sampai akhirnya kan jadi ratusan ribu tuh. Dan how about your opinion about this? Gini sih, kalau gue sih ngebahasnya ke BPJS-nya dulu. Oke, kita BPJS dulu. Soalnya gue nyokap kita kan ini BPJS. Cuman gue nggak terlalu tahu BPJS tuh apa bayar berapa. Kalau pembayarannya pastinya murah lah, terjangkau lah. Yeah. Buat yang kita gini. Dan juga menurut gue fasilitasnya ya kita dapat lah ya. Kalau asuransi swasta kan biasanya sampai lu meninggal bisa hidup lagi gratis gitu. Oke. Nah, kalau BPJS itu sebagian rumah sakit yang negeri aja kan. Untuk yang swasta sedikit yang baru bekerja sama dengan BPJS. Oke. Jadi ya otomatis pelayanannya juga maklum aja lah. Secukupnya sesuai dengan biaya BPJS tersebut. Kadang juga nggak cukup malah. Bahkan kadang jadi nggak ada prioritas lah gitu loh. Iya. Nah kalau yang tadi pesan gue sempet tengok kan yang pakai BPJS kayaknya bukan kalangan kita gitu. Iya, ada konglomerat. Asik, konglomerat. Atau nggak yang langsung ngomong konglomerat lah. Tapi di situ tuh konglomerat, cuman anggap aja bukan konglomerat tapi orang kaya. Orang-orang yang notabene yang kalangan atas lah. Iya, menengah ke atas. Gitu. Gue agak bingung gitu kenapa kok masih BPJS. Maaf. Mungkin apa asuransi swasta ente enggak klaim gitu. Gue nggak paham. Atau menurut gue juga bisa gini nih. Dia bayar yang asuransi swastanya lah ya. Itu cukup tinggi preminya. Iya. Terus dia Bisa juga nih gitu. Gue alihin mending ini uang buat uang dapur. Nah, kita pakai BPJS pemerintah. Di satu sisi mendukung gerakan pemerintah, sih juga menguntungkan memang seorang pengusaha luar biasa. Gitu. Diputar terus. Dan dia memanfaatkan BPJS ini layaknya money management yang baik. Oke, that's right. Yang mana sedikit keluar banyak keuntungan. Tapi gue penasaran deh, BPJS kalau kita bisa maksudnya apa aja yang ditanggung? Maksudnya apa kalau kita cuman langsung gitu? Kalau menurut ya kalau yang gue tahu sih kebutuhan rumah tangga ditanggung. Oh anjing, gue keluar nih. keluar nih. Iya enggak, maksudnya yang kalau minimal polisnya lah ya, polisnya apa aja yang di cover. Jujur gue pribadi kata ya pasti sih menurut gue ya, si paling pasti. Si paling pasti. Menurut gue sih yang bisa demam kan nggak mungkin dong. Mungkin tipes. Ya penyakit yang kayak gitu tuh lah, kayak penyakit yang mau udah tahu ini orang bakal mati nih. Stroke, habis itu ini apa? Mohon maaf. Kalau stroke kalau BPJS kan udah nggak bisa sembuh kan? Cuma kan dia untuk biaya penanganannya. Oh, penanganan. Perlu ditangani. Perlu ditangani memang. Oke. Habis itu yang ini apa yang tembak katarak. Juga ditembak, Bos. Ya kan itu batu pengapuran kan di mata, ditembak. Terus diterima. Jadian deh.
Enggak, emang gue udah tahu nih. Katarak itu batu pengapuran. Batu pengapuran. Jadi kalau dia kan dipecahin solusi masalah. Gitu. Menurut gue ya dengan orang-orang kaya ini, maksudnya gue gak ngerti klasifikasi orang kaya atau konglomerat ini, nggak tahu benar konglomerat atau nggak tahu cuma orang kaya, tapi menurut gue konyol aja gitu. Apa mungkin mereka lagi struggle gitu di kondisi saat ini, jadi sampai sebegitunya kan kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu, siapa tahu mereka lagi struggle, cuma tetap menurut gue konyol sih. Tapi bagi di sisi kita mungkin konyol, ngapain orang kaya pakai BPJS. Cuma kalau dipikir ya manusia gini loh, manusia kan pengennya keluar sedikit dapat imbal hasil banyak. Benar. Ya walaupun konyol, cuman ya mau gimana ya, emang manusia begitu sih, pengennya keluar dikit gitu dan mungkin dimanfaatin, mungkin jual istana. Kalau dibilang menurut lu nih, ini termasuk golongan orang-orang yang konglomerat ini lah, yang dikatakan konglomerat ini. Nggak tahu diri nggak sih? Ya nggak tahu diri sih. Menurut gua kalau bisa orang-orang yang harusnya udah disebut orang kaya berarti ya udah orang kaya gitu. Untuk konglomerat, wah apalagi kan. Menurut gue sih mereka harusnya punya asuransi swasta gitu. Ya asuransi yang pada umumnya lah, jangan BPJS dengan membebani negara gitu. Tapi ya itu sih juga akhirnya kan jadi negatif. Nanti dicek jadi iuran tertinggi 1.000 orang BPJS, mau dicek tuh orang dari mungkin dari kalangan gimana, gue nggak tahu tuh, bakal dicek gitu. Dan kayak begini sih bikin orang-orang yang menengah ke bawah ngeliatnya, anjir ini orang-orang kaya rakus banget ya. Makin dengkinya ngedap, anjir udah banyak duit masih aja lu. Kita tuh dijajah. Kita tuh dijajah, padahal lu aja juga pakai BPJS yang gua tahu ya kebanyakan. Dulu kan ada kasusnya juga, tapi bukan kayak gini. Apa? Dulu kasusnya gini, BPJS merugi dikarenakan banyak lah, kita bilang apa ya, nasabahnya lah ya. Nasabahnya lah ya, banyak yang coba daftar klaim udah bayar lagi preminya. Mereka gini, mungkin yang udah daftar terus udah diklaim kan lu bilang. Mungkin mereka tuh analis, mereka udah tahu kapan waktunya sakit. mereka udah ngeker kapan waktunya nih orang sakit keluarganya, kita harus masuk, kita ibarat entry tuh. Kita beli. Nah, pas udah diklaim jebret kita jual. Ini dia. Langsung nggak bayar pergi ke preminya kan. Jadi BPJS merugi juga. Kapan BPJS untung? Gitu loh. Memang kan kalau perusahaan asuransi seharusnya perusahaan asuransi swasta kan harusnya untung ya gitu ya. Seharusnya secara keuangan ini BPJS negeri kan. Negatif mulu anjir. Menurut lu nih dari kebijakannya ini menurut lu bijak apa enggak dari si Menteri Kesehatan? Kenapa? Karena kan BPJS harusnya untuk menengah dan menengah ke bawah. Terus akhirnya nongol nih untuk orang kaya karena banyak orang-orang yang licik lah ya ibaratnya. Ya banyak orang memanfaatin. Kalau menurut gue jujur ya, kalau pribadi ini kan paling jujur. Anggaplah ini kan kita kayak patokannya samain lah sama asuransi swasta lah ya. Asuransi swasta. Kalau karena gue udah pernah sebagai salesnya asuransi, yang gue lihat, BPJS ini terlalu mudah perihal klaimnya. Jadi gini, kita awal pendaftaran udah bisa klaim. Jadi pembayaran premi pertama itu udah bisa klaim, itu pertama. Terus ya beda sama yang swasta. Yang swasta lu mesti bayar berapa kali dulu baru bisa klaim. Bayar berapa bulan dulu, soalnya udah depositnya dulu nih baru bisa klaim. Kayak gitu. Itu pun menurut gua salah satu sistem yang akhirnya memberatkan pihak BPJS. Nah tapi perihal premi menurut gue sih tetap aja digolong-golongin. Ya menurut gue itu cukup bijak ya, biar nggak ada kayak gitu. Dan biar BPJS bisa bangkit lah kayak asuransi negeri milik Cina kalau kita mau compare gitu ya. Ada juga. Jadi di Cina itu ada asuransi juga, asuransi milik pemerintahnya. Itu mereka menguntungkan. Jadi masyarakatnya untung, perusahaan juga untung. Iya. Kan enak gitu. Nah kalau ini kan malah memberatkan karena banyak oknum-oknum lah ibaratnya. Tapi kan maksudnya bukannya dari awalnya BPJS kan tujuannya ke rakyat-rakyat yang menengah ke bawah gitu, tapi malah begini kan jadi udah sama aja kayak asuransi swasta nggak sih kalau begitu? Kalau dari lu sendiri ada solusi ya? Asik.
kita jadi menteri Kan kesehatan. awalnya yang lu bilang kan, berarti ini udah terlintas lah di otak lu. Iya. Kalau BPJS itu untuk menengah dan ke bawah. Iya, Karena itu emang dulu kan ada statement itu. Dan lu Fokusnya. coba deh, lu sekarang ketemu orang, lu ngomong, ya kita sesuai realita aja lah. Lu ngomong, gue ada asuransi nih, gue ada BPJS nih. Percaya nggak yang BPJS itu dianggap rendah? Karena emang image-nya memang untuk, maksudnya ini yang memang berdasarkan lu coba ngomong aja, kayak lebih ke orang yang rakyat yang menengah ke bawah tujuannya gitu. Sedangkan kalau gua ngeliat kayak begini kan jadinya susah ya, jadinya kayak udah bukan alaminya BPJS gitu. Jadi gue pikir malah kalau BPJS mending nanti harus ada klasifikasi lebih dalam buat untuk orang yang mau mendaftar ya. Itu diklasifikasiin dulu, bener-bener lebih mendalam lagi secara ekonominya, bla 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 gitu, karena walaupun repot sih jadinya sih. Ya, Repot jadi. ini PR buat BPJS sih. Iya, nggak tahu mereka BPJS akan mengklasifikasikannya jadi lebih ribet untuk orang yang secara dia mau ngambil yang menengah ke bawah, disortirnya gimana. Jadi ada orang-orang kaya yang punya beruang mau BPJS ya udah nggak bisa gitu. Cuman kan sudah jadi lebih sulit buat ngefilternya. Sebenarnya kalau gue setuju-setuju aja dan kebijakannya setuju aja. Biar nggak ada oknum-oknum yang kayak Iya, itu. jadi udah tahu nih, oke gini, oke bayar preminya mahal. Akhirnya jadi nggak memberatkan si BPJS. Misalnya, oke ternyata untuk BPJS mendaftar sekarang harus khusus menengah ke bawah dan akan dicek bla 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 bla. Ntar ada aja dia akal-akalinnya. Kalau kayak gitu berarti kan sebenarnya merepotkan untuk ya orang-orang yang kayak kita lah gitu loh. Iya. Yang konglomeratnya atau yang orang kalangan atas mah gampang-gampang aja jadinya. Iya. Karena bagi mereka dengan uang kan bisa aja ya kayak lu bilang disamping-sampingin dan belokin lah bisa lah. Tapi yang bagi kita nih yang kayak begini kan ribet jadinya. Benar. Dan yang ada sebenarnya emang resikonya ya bagus, arahnya bagus. Cuma resikonya dari tindakan itu ya makin banyak orang yang mager untuk untuk meregistrasi lah di BPJS. Iya. BPJS. Ya balik lagi, mungkin menurut kita berdua sebenarnya sih cukup oke dari kebijakan BPJS mau ada khusus untuk orang kaya. Sebenarnya oke aja. Karena kan jadi lebih BPJS Platinum. BPJS Platinum bos. Itu mah ini aduh. Ya jadi lebih nggak terlalu merugikan lah si BPJS. Cuma kalau menurut gua yang nggak etisnya tuh orang kayanya bos, bukan BPJS-nya sebenarnya. Nah, ini kan berarti kan bukan dari faktor luar tapi dari faktor diri sendiri. Iya, kesadaran diri. Iya, gitu loh. Yang nggak etis orang kayanya. Katanya orang kaya, masa pakai BPJS? Iya, tolong pakai asuransi swasta. Biar BPJS yang pakai adalah kaum-kaum yang lebih membutuhkan. Betul. Gitu. Katanya orang kaya, masa perkara bayar cuma 150 juta aja nggak kuat? Ya, katanya kaya. Pengen banget tuh dianggap kaya. Cuma gue nggak tahu itu yang dari Finvolk Money itu melebihkan itu kayak konglomerat atau emang menurut gue sih dia lebihkan. Dia lebih, tapi menurut gue anggap orang kaya aja. Wajar orang kaya. Karena orang kaya mau konglomerat itu udah beda loh. Beda definisinya. Konglomerat siapa tuh nyentuh? Iya, mohon maaf, tapi kalau konglomerat masih pakai BPJS, salam Bang Minjay. Malu gitu, dan kan namanya orang kaya masa mau pastilah jujur aja fasilitas yang ditawarkan pasti berbeda lah. Masa sih? Berarti itu bukan orang kaya menurut gua. Bukan orang kaya. Bisa juga bukan orang kaya atau nggak lagi struggle dia. Kan kita nggak tahu hidup itu kadang di atas, kadang di bawah. Iya, kadang di bawah terus, kadang di bawah, kadang di atas terus kan. Itu dia. Gitu. Jadi tolong bagi orang-orang kaya lebih tahu diri ya. Iya, lebih tahu diri, dan kalau memang sudah kaya pakai asuransi swasta saja. Kadang kan kalian pasti juga pertama mikirnya pride, gengsi, fasilitas. Bener, fasilitas. Jadi biar BPJS ini lebih ngebantu dan nggak terlalu merugikan BPJS, dan BPJS jadi bisa lebih ngebantu fokusnya ke rakyat-rakyat yang lebih butuh. Anggarannya jadi bener. Iya, bukan ke ente gitu. Sakit tipes ya. Udah, paling begitu sih cuapan kita hari ini.